Sungkar adalah seorang yang sangat telaten, teliti, maka tidak heran ya dari genre realis langsung berpindah ke surrealis dan kubisme gitu. Sepanjang saya ikuti Mas Syakib, selalu ada usaha menemukan yang baru. Banyak perupa kan mencari yang baru itu nggak mau, meninggalkan comfort zone itu nggak mau. Mas Syakib berani. Semua dikeluarkan dengan bermacam kemungkinan ya, walaupun ada beberapa hal yang lebih cenderung disebut agak surreal ya, surrealismenya Mas Syakib, kita sebut aja surrealismenya Mas Syakib, yang kemudian tentu saja apropriasi. Saya sebenarnya mempunyai kesukaan menggambar itu sejak kecil. Mungkin karena sering melihat kegiatan ayah saya ya. Saya tuh sejak dini ya, udah dikenalkan dengan karya-karya luar gitu. Misalnya dengan karyanya Picasso atau dengan karyanya Salvador Dali gitu. Dia pernah membawa buku majalah Time ya, terbitan tahun 75 yang menjelaskan bahwa lukisan-lukisan seperti itu sekarang sedang gila-gilanya gitu di market gitu. Padahal itu kan gambarnya nggak keru-keruan ya, seperti gambar Picasso yang mukanya berantakan gitu. Tapi bagi saya melihat gambar-gambar itu takjub gitu ya. Ternyata ini gambar berbeda dengan yang biasa saya lihat gitu. Saya juga sering bertandang ke para perupa di Bandung. Misalnya dulu pernah ke rumah Jehan, terus saya juga sering ke rumah Pak Sadali, karena Pak Sadali itu pengurus Masjid Salman ya. Jadi para aktivis mahasiswa itu kadang-kadang suka berkolaborasi dengan kegiatan Salman. Kadang-kadang kita juga minta Pak Sadali berceramah dan sebagainya. Saya mulai menyadari kesukaan saya pada seni rupa itu ketika saya berkuliah di Bandung. Itu kan banyak pameran ya. Ada pameran di Jalan Haripan gitu ya. Saya pernah melihat, saya ingat tuh pamerannya Haridim misalnya gitu. Di Galeri Sumarja tuh ada pelukis luar yang surrealis gitu ya. Itu karya-karya itu katalognya saya bawa pulang. Terus saya gunting, saya buat semacam figura dari karton ya. Kartunnya saya cat hitam, saya tempelin di tembok kamar kos saya. Saya banyak terpengaruh gaya komiknya Mat Som ya. Dulu istilahnya Lat ya, seorang komikus Malaysia. Saya ikut gayanya karena lucu gitu ya. Tapi saya buat kegiatan teman-teman saya di lapangan itu, saya gambar menjadi komik karikatural berala Mat Som ya. Sampai sekarang pun saya mengoleksi puluhan komiknya Lat, komiknya Mat Som, karena kagum dengan gaya dia gitu. Terus juga saya mulai membuat drawing, saya membuat karya cat air gitu karena mudah. Tapi saya cepat bisa gambar secara mirip ya. Saya gambar Gunawan Muhammad, gambar Tony Prabowo, gambar Ayu Tami, gambar Sahal, gambar Ulil, gambar Ening, pokoknya semua orang di sekeliling saya lah yang saya banyak berinteraksi itu saya lukis, termasuk menyebar gambar Asmujo, Kemal, Yuswantoro Adi, Hendrotan dan lain-lain. Jadi Wiyu juga saya gambar. Nah itu hal-hal yang bagi saya penting ya. Artinya saya bisa membuat sebuah karya yang mirip ya, imajinatif, terus kemudian juga sesuai dengan imajinasi saya gitu. Nah itu yang menjadi output
pada pameran tunggal saya yang pertama. Karya saya yang di pameran kedua ini itu berbeda dengan yang pertama karena yang pertama itu kan melihat terus membuat respon, feedback, terus saya buat lagi dengan pemikiran baru. Kalau ini enggak, saya bukan dari melihat, saya dari berimajinasi, dari bermimpi. Nah, kemudian dari sana saya membuat karya-karya yang terlihat absurd ya. Bagaimana absurd gitu, kelihatan bahwa karya-karya saya itu salah tempat, karya-karya saya itu di luar dari realitas sehari-hari gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kan saya belajar filsafat ya. Jadi dalam filsafat itu kan dunia itu kan udah tidak baik-baik saja gitu. Dunia tatanannya udah hancur gitu. Kalau tatanan hancur, kenapa lukisan tatanannya harus beres gitu. Jadi saya buat tatanannya yang berantakan juga. Walaupun seberantakannya karya saya tetap saja artistik gitu, yang bisa kita lihat nanti di pameran tunggal saya yang kedua. Kira-kira demikian. Sakip Sungkar adalah seorang yang sangat telaten, teliti, maka tidak heran ya dari genre realis langsung berpindah ke surrealis dan kubisme gitu. Jadi sebagaimana pameran yang pertama itu kan realis, sekarang pameran yang kedua ini adalah surrealis. Waktu pameran di titik 2 di Ubud, Bali, Sakip menggambarkan bagaimana suasana keseharian dengan teman-teman, keluarga dan diri sendiri dan lain sebagainya. Kenapa surrealisme? Sakip banyak membaca, banyak menulis tentang filsafat. Kebetulan tahun lalu Sakip ini menulis karya filsafat yang berjudul Seni Sebagai Pembebasan. Ini merupakan mimpi angan-angan yang liar, yang tidak ada maksudnya, tidak jelas, chaotic dan absurd. Jadi seperti Sakip sering membaca tentang pasca perang dunia kedua, apa yang terjadi? Dunia sama saja, bahkan tambah parah keadaannya. Saya melukis biasanya diawali dengan sebuah konsep ya, karena biasanya kan ada sebuah pemikiran atau lamunan atau sebuah ide gitu yang kemudian saya coret-coret dalam bentuk drawing atau sketsa di atas kertas gitu. Dari sana kemudian saya mulai bergerak ke kanvas ya. Saya kasih warna dasar dulu hijau untuk pembentukan ruang-ruang yang lebih mudah gitu. Saya mulai dengan cat akrilik biasanya di lapisan dasar. Nanti setelah kering baru saya mulai men-sketch berdasarkan gambar kasar tadi yang saya pernah buat gitu. Barulah saya mulai menggarap satu persatu gitu. Misalnya dimulai dari wajah dulu, setelah itu berkembang ke badan dan sebagainya, sehingga terbentuk sebuah figur atau sebuah objek atau sebuah subjek di tempat utama yang menjadi fokus dari gambar gitu. Nah biasanya dari sana akan muncul ide-ide baru yang dilaksanakan dalam pelaksanaan. Lukisan yang berhasil atau lukisan yang baik itu adalah lukisan yang memberikan sebuah dunia alternatif kepada pemirsanya gitu. Sehingga pemirsa ketika
melihat karya yang kita buat, dia merasa seperti mengenali dunia itu dunia miliknya gitu. Di dalam filsafat namanya apropriasi. Apropriasi itu adalah mengambil dunia atau mengambil karya menjadi miliknya, dan kemudian setelah diambil dia akan masuk ke dalamnya, dia menjadi bagian dari dunia itu gitu. Dia seperti berpetualang di dalam dunia tersebut. Nah, di sanalah terjadi yang namanya tarik menarik antara subjek, yaitu penonton atau pemirsa, dengan objek, yaitu lukisan. Jadi antara subjek dan objek itu tiba-tiba seperti tidak bisa dibedakan gitu. Si subjek masuk ke dalam objek. Nah, itu yang disebut sebagai proses mimesis dalam filsafat. Semakin dalam orang masuk ke dalam dunia yang kita ciptakan itu, maka lukisan itu semakin berhasil. Dan kalau dalam bahasa sekarang disebut lukisan ini adalah gue banget. Nah, itu yang kalau menurut saya lukisan yang berhasil. Dan itu biasanya nanti direfleksikan dalam medsos, banyak orang foto selfie dengan karya kita, kemudian ditaruh lagi di akunnya, akun di medsos. Itu juga bagian dari apropriasi juga gitu. Mengambil karya seperti miliknya sehingga dia letakkan di dalam akun. Mas Syakib ini kan mau melaksanakan pameran tunggalnya yang kedua. Sebenarnya berjarak tidak terlalu jauh dari pameran tunggalnya yang pertama. Dan tentu saja ini menunjukkan ini ya, produktivitas yang cukup tinggi. Itu satu. Terus kedua, saya rasa setelah pameran tunggalnya dia yang pertama dan beberapa pameran bersama, Mas Syakib makin confident ya. Makin confident sebagai seniman. Nah, konfidensinya itu saya rasa juga ditunjukkan di pameran kedua ini, yang terus terang saja agak out of the box ya, agak berbeda, ada agak-agak singular lah. Nah, ini saya rasa tidak lepas dari latar belakang Mas Syakib. Nah, jadi kalau kita lihat, atau ada yang menarik yang diutarakan oleh tulisan kurasi dari sang istri, Ibu Ana, tentang satu gejala yang kemudian susah dicari identitasnya, agak liar gitu. Nah, Mas Syakib ini karena mungkin banyak juga membaca, banyak bergaul dengan seniman, dan juga banyak tertarik. Dan saya pikir ini menarik ya, kalau dalam era ekletik sekarang itu kan, dalam era seni rupa kontemporer ini semua boleh. Gaya seni lukis seperti apapun boleh. Terus juga kemudian berbagai tema juga boleh gitu. Nah, saya rasa ini yang kemudian mendasari Mas Syakib untuk pada tahapan ini tuh masih ya suka semuanya dicoba, why not gitu loh. Why not, dan menurut saya itu menarik, kemudian menjadi semacam satu orang seniman dengan kekayaan visual, metode, dan perupaan yang ya juga bisa macam-macam gitu. Tapi juga saya nggak terlalu khawatir bahwa itu kemudian orang kehilangan ini ya, kehilangan grasp, karena tetap menurut saya lukisan Mas Syakib yang manapun itu tetap ada trace-nya Mas Syakib gitu. Pertama, trace itu juga dari temanya yang rada-rada badung gitu ya, yang suka-suka sendiri gitu. Dan dari mulai kemudian lukisan-lukisan nutnya misalnya, sampai lukisan-lukisan apropriasinya, dan ini bercampur baur menjadi bermacam-macam gaya gitu, tapi tadi tetap kalau orang kemudian bisa cukup peka, sebetulnya tetap ada trace stroke-nya Mas Syakib atau nuansa warnanya Mas Syakib gitu. Nah, jadi ya, dibandingkan yang pertama, yang kedua ini beragam sekali dan seperti kayak ditumpahkan semua emosinya gitu. Nah, yang sebenarnya menarik kita tunggu berikutnya gitu loh. Apakah kemudian dia menemukan satu metode yang kemudian menjadi keasikan, atau yang kemudian dianggap menjadi semacam sublimasi gitu. Oh, saya menemu di sini gitu.
Nah itu, atau bisa juga seterusnya tentu aja akan ada perubahan-perubahan, bisa juga gitu. Nah itu kembali ke Mas Syakib, karena saya rasa Mas Syakib saran ini tentu saja tidak ada yang bisa menahan dia gitu. Menahan dia, dan tahap kedua ini, tahap pertama mungkin masih agak ditahan-tahan, tahap kedua seperti diletupkan semua gitu. Semua dikeluarkan dengan bermacam kemungkinan ya, walaupun ada beberapa hal yang lebih cenderung disebut agak surreal ya, surrealismenya Mas Syakib, kita sebut aja surrealismenya Mas Syakib, yang kemudian tentu saja apropriasi dari gaya surrealisme. Saya pertama kali berpameran itu tahun 2020 bersama-sama Mas Gunawan Muhammad di Galeri Salihara gitu. Kami pameran berdua di sana, banyak teman-teman yang datang, dan dari sana saya mulai merasa percaya diri ya terhadap karya-karya saya, karena banyak mendapat respon yang positif gitu. Saya juga suka mengupload lukisan-lukisan saya itu di medsos, dan ada seorang teman ya, seorang friend di dalam akun saya itu yang ternyata seorang seniman terkenal namanya Kemal Ezzedine yang tinggal di Ubud, Bali gitu. Si Kemal ini yang tertarik untuk membuat pameran tunggal untuk saya di Galeri Titik 2 gitu. Bagi saya itu sebuah kehormatan besar, dan saya sangat berterima kasih pada beliau, pada Kemal. Ya. Dan pameran itu didesain dengan sangat serius. Yang pertama adalah dicarikan galeri yang bagus, yaitu galeri terbaik di Ubud, yaitu namanya Galeri Titik 2, dan kemudian dicarikan kurator yang terbaik di negeri ini, yaitu Asmu Jo. Terus kemudian juga pameran saya ditulis di beberapa media, termasuk di majalah Tempo. Itu juga saya sangat bersyukur karena pameran saya ditulis di dalam media yang sangat serius gitu. Saya kan lama berteman dengan Mas Gun karena saya sangat tertarik dengan catatan pinggirnya gitu. Yang saya salut dari catatan pinggir adalah pembahasan tentang filsafat sebenarnya, di mana filsafat itu sesuatu yang sangat menarik ya, dan kelihatannya si penulis Gunawan Muhammad itu sangat menguasai apa yang dia katakan, ditambah dengan bahasanya yang puitis gitu. Di tahun 2017 itu saya sekolah filsafat, saya mengambil S2 di STF Driakara, dan saya cukup berhasil di sana, lulus tepat waktu, dan tesisnya itu menurut dosen pembimbing saya sangat bagus dan sebaiknya dijadikan buku gitu. Jadi akhirnya saya cari penerbit dan menjadi buku, yaitu buku filsafat yang berjudul Seni sebagai Pembebasan. Filsafat itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam saya berkarya gitu, terutama di dalam pameran yang kedua ini. Kenapa? Karena saya di dalam penulisan tesis itu
sebenarnya menulis tentang seorang tokoh neo-Marxis ya, yang namanya Theodor Adorno. Dan saya merasa bahwa karya-karya yang saya buat itu sebenarnya sebuah dunia alternatif, sebuah tawaran atas dunia baru yang bukan dunia yang punya tatanan yang baik, dunia yang kacau balau juga, tetapi lebih mencerminkan situasi yang sebenarnya gitu. Kenapa? Karena sejak Perang Dunia Kedua itu dunia makin kesini makin kacau, tidak ada yang beres ya. Tatanannya juga hancur lebur gitu ya, sehingga yang terjadi adalah absurditas di mana-mana gitu, kekacauan atau chaotic di mana-mana. Dan saya rasa kanvas-kanvas saya itu mencerminkan dunia yang seperti itu. Masyarakat berkembang karena serius sekali mencari ekspresi baru. Menurut saya kamera yang akan datang ini, yang surrealisme dasarnya, itu suatu contoh perkembangan yang penting. Jadi sepanjang saya ikuti Mas Syakib, selalu ada usaha menemukan yang baru. Selalu mencari dari lukisan realis biasa, lalu menjadi erotik. Lalu ada pengaruh ketertarikan pada Lucian Freud yang memang tidak bisa dikatakan realis, tapi tidak bisa dikatakan abstrak. Nah, Mas Syakib bergerak di antara itu, dan akhirnya pada pameran yang di Cemara ini kita lihat masuk ke dalam surrealisme lebih banyak. Nah, menurut saya itu penting karena pertama, surrealisme Mas Syakib itu kan meriah ya, rame, gembira. Mas Syakib main-main. Ada yang dalam surrealisme memang ada main-main. Dali kan main-main banyak, Chagall pun main-mainnya banyak. Yang serius juga banyak, tapi unsur main-main dalam surrealisme itu kan menyebabkan realisme lebih asik. Remarkit kan topi, jendela, itu kan main-main. Nah, Mas Syakib menangkap main-main ini ke dalam karya Mas Syakib, sehingga surrealismenya itu meriah. Dan saya kira itu ciri yang bagus, yang baru. Tentu saja masih kelihatan Mas Syakib sedang bergula dengan teknik kan, kita semua. Tapi banyak perupa kan mencari yang baru itu nggak mau, meninggalkan comfort zone itu nggak mau. Mas Syakib berani. Dan saya senang. Memang salah satu kegembiraan dalam berkarya adalah menemukan yang baru. Di masa ketika orang terkejut-kejut pada artificial intelligence, surrealisme yang seperti diekspresikan Mas Syakib itu penting. Karena dasarnya kan mimpi bawah sadar. Artificial intelligence mengasumsikan tidak ada bawah sadar, tidak ada mimpi. Jadi justru menimbulkan harapan bahwa manusia belum punah selama dia masih bisa cabul, dia masih bisa mimpi, dan masih bisa lucu. Nah, ini pada karya Mas Syakib kita menemukan harapan itu, benar-benar berkembang itu. Tapi kan dia bisa berubah aja. Tiba-tiba lain. Ya nggak apa-apa. Karena seperti saya tulis dalam pengantar saya, ketidakkonsistennya itu justru tanda kreativitas. Jadi ada formula. Nah, Mas Syakib itu nggak bisa diformulakan. Itu yang penting dalam kreativitas.
tempat ini tuh tempat saya berpikir yang berbeda gitu, aktivitas yang berbeda ya. Walaupun saya tetap bekerja ya, terus tapi pikiran saya tuh lebih seneng hal-hal yang filsafat lah, sosial, memikirkan yang lebih konseptual, urusan manusia, bahasa, puisi, sastra, sejarah gitu. Nah di Jakarta itu tempat yang cocok ya Salihara. Tempat ini tuh tempat yang saya banyak belajar ya, termasuk belajar melukis ya. Ada kursus melukis juga di sini. Bikin pakai cat air lah, pakai apa gitu, dan beberapa guru. Berpuisi juga pernah, teater, terus mengapresiasi film, sastra, belajar filsafat, dan terutama juga tokohnya ya, Mas Gun itu kan karena sering berinteraksi, ya lama-lama sih ketularan juga, dan itu mempengaruhi saya untuk belajar filsafat gitu. Maksudnya belajar filsafat yang benar ya. Karena kalau saya nggak sekolah filsafat, jadi kalau saya ngomong filsafat sama Mas Gun kalah terus gitu, tinggalan. Jadi saya harus sekolah kan. Ya kalau sekolah tuh ibaratnya kalau kungfu sekarang punya kuda-kudanya tuh, punya apa ya. Jadi oh dia lagi ngomong ini, oh berarti ini akarnya dari sini dan sebagainya gitu. Dan itu kan berpengaruh besar dalam memahami catatan pinggir. Bagaimana dengan soal seni? Seni juga gitu. Karena seni yang saya geluti ini sangat terpengaruh oleh pemikiran gitu. Jadi saya bukan jenis melukis asal melukis, tapi melukis karena ada sesuatu yang muncul ya dari bacaan lah, dari lihat gambar orang, dari karya-karya yang sudah ada di Eropa, Amerika, dan di Indonesia juga gitu. Sehingga itu yang sangat apa ya, sangat menentukan gitu kenapa karya-karya saya seperti itu gitu. Percobaan-percobaan saya seperti itu ya karena ada semacam taste yang muncul, taste baru. Jadi Salihara selama 10 tahun terakhir ya, itu merupakan sebuah fase baru dalam hidup saya gitu. Setelah saya selesai kuliah filsafat, saya bikin jurnal gitu. Maksudnya kenapa saya bikin jurnal? Jurnal filsafat itu agar saya tidak meninggalkan dunia filsafat, dunia pemikiran. Karena menjadi pemimpin redaksi sebuah jurnal filsafat, artinya kan saya membaca semua tulisan-tulisan orang kan. Jadi itulah arti Salihara bagi saya di dalam hidup ini dan juga di dalam berkarya.